Perkenalkan, nama saya Dinda Tampu Bolon. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan praktek kimia tentang laju reaksi. Tujuan dari praktek ini adalah mengamati pengaruh konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Di sini kita memerlukan alat dan bahan. Alat yang kita perlukan pertama 4 buah botol aqua, 1 buah sendok, dan 4 buah balon. Bahan yang kita perlukan larutan cuka 2 botol dan soda kue 1 botol dan juga air. Dalam praktek ini terbagi menjadi 4 percobaan. Percobaan pertama, masukkan 50 liter asam cuka ke dalam botol plastik. Langkah kedua, masukkan 1 bubuk sendok soda kue ke dalam balon. Kemudian pasangkan mulut balon pada botol dan tuangkan soda kue ke dalam botol. Langkah berikutnya, amati peristiwa yang terjadi dan catat waktu yang diperlukan balon hingga mengembang. Kita masuk ke percobaan kedua. Langkah pertama, masukkan 100 ml asam cuka ke dalam botol. Kemudian kita masukkan 50 ml air ke dalam botol plastik. Langkah kedua, masukkan 1 sendok bubuk soda kue ke dalam balon. Kemudian pasangkan mulut balon pada botol dan tuangkan soda kue ke dalam botol. Amati peristiwa yang terjadi dan catat waktu yang diperlukan balon hingga mengembang. Pada percobaan ketiga, kita akan membandingkan pada botol 3 dan 4. Pada percobaan ketiga, kita ulangi langkah-langkah percobaan pertama untuk botol yang ketiga. Langkah pertama, masukkan 50 ml asam cuka ke dalam botol plastik. Langkah kedua, masukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon. Kemudian pasangkan mulut balon pada botol dan tuangkan soda kue ke dalam botol. Percobaan berikutnya, untuk botol keempat, masukkan 50 ml cuka ke dalam botol plastik. Lalu masukkan 2 sendok soda kue ke dalam balon dan pasangkan mulut balon pada botol dan tuangkan soda kue ke dalam botol. Langkah terakhir, amati peristiwa yang terjadi dan catat waktu yang diperlukan balon hingga mengembang. Every single year, never fails, I try. But maybe I don't ever wanna put down this life. All I need is 21 days and I'm fine.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari LKS. Pertanyaan pertama, sebutkan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol dalam praktikum ini. Jawabannya, variabel bebas adalah variabel yang bisa kita buat atau ubah. Contohnya konsentrasi larutan asam cuka. Variabel terkontrol adalah variabel yang mengontrol reaksi. Contohnya asam cuka, air, soda, kue. Variabel terikat adalah variabel yang menjadi pengamatan kita. Contohnya adalah ukuran balon dan banyaknya gelembung. Pertanyaan nomor 2, jelaskan berdasarkan hasil percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Percobaan pertama, ukuran balon pada botol 1 lebih kecil dari balon pada botol 2. Dan waktu yang diperlukan balon pada botol 1 untuk mengembang lebih lama dari waktu yang diperlukan balon pada botol 2, karena konsentrasi larutan botol 1 lebih kecil konsentrasi dari larutan botol 2. Pada percobaan kedua, ukuran balon pada botol 2 lebih besar daripada ukuran balon botol 1. Dan waktu yang diperlukan balon pada botol 2 untuk mengembang lebih cepat dari waktu yang diperlukan balon pada botol 1, karena konsentrasi larutan botol 2 lebih besar konsentrasinya dari larutan botol 1. Percobaan ketiga. Pada percobaan ini kita membandingkan peristiwa yang terjadi pada botol 3 dan 4. Ukuran balon pada botol 3 lebih kecil daripada ukuran balon botol 4 karena dipengaruhi oleh konsentrasinya, di mana konsentrasi larutan botol 3 lebih kecil daripada konsentrasi larutan botol 4. Kesimpulannya adalah semakin besar konsentrasi larutan, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Konsentrasi larutan dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat yang terlarut, maka konsentrasi larutan akan semakin tinggi atau pekat. Demikian video praktikum saya tentang laju reaksi. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.